Kita cek alasan dari pihak DPRD Parepare yang menstop pembangunan sekolah Kristen Gamaliel dengan alasannya yaitu karena cacat secara prosedural, nggak ada izin operasional lah, dan izin-izin lainnya. Terkuak, jejak digital alasan penolakan yang utama itu sebenarnya adalah karena sekolah Gamaliel ini bernaung di bawah Yayasan Kristen. Pengakuan yang jujur ini muncul langsung dari Ketua DPRD Parepare yang dilansir media BBC pas Oktober 2023 lalu. Ini statementnya. Jadi kendala utamanya bukan pada masalah dokumen perizinan yang dituding cacat lah or nggak lengkap. Aslinya yaitu penolakan itu yang utama karena Yayasan Gamaliel adalah Yayasan Kristen. Jadi pangkal utamanya adalah masalah intoleransi. Itu sudah jelas, bukan masalah birokrasi. Kita cek ya sama-sama. Perihal izin yang dituding cacat operasional atau dikatain para pendemo itu menyalahi aturan. Pemda Kota Parepare sendiri sudah ngasih izin kok untuk pembangunan sekolah Gamaliel dari Juli 2023 yang lalu. Mana mungkin kami berani membangun tanpa izin? Kami sudah penuhi semua perizinan sebelum membangun. Ini keterangan dari Ketua Yayasan dan ini foto bukti dokumen-dokumen perizinannya. Saya mendapati ada 2 surat izin dari Pemda. Pertama, surat persetujuan pendirian bangunan sekolah oleh Dinas PU, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemda Kota Parepare. Ini ada tanda tangan dari pejabatnya. Kedua, surat pernyataan tidak keberatan pendirian bangunan sekolah oleh Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Pemda Kota Parepare. Sudah ditandatangani dan dicap oleh pejabat yang terkait. Terus ada lagi persyaratan dokumen lainnya, yaitu surat dari pihak yayasan yang berisi surat pernyataan pendirian bangunan bukan rumah ibadah, plus UKL dan UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup sudah diurus, sudah terbit, sudah beres. Tapi lagi-lagi nggak jadi jaminan. Tudingan para pendemo dan juga pihak DPRD itu sebenarnya salah besar dan salah total. Karena dianggap bahwa cacat prosedur ataupun menyalahi aturan itu nggak terbukti. Surat-surat izinnya ada dan lengkap. Pengakuan dari Bapak Kaharudin Kadir, dia Ketua DPRD Parepare pada tahun yang lalu, dia membuka alasan penolakannya yang utama. Sebenarnya bukan karena tidak setuju, cuma menginginkan karena ini Yayasan Kristen. Sebaiknya dicarikan lokasi lain yang masyarakat di sekitar tidak mayoritas Islam. Jadi sudah terang benderang di sini. Penolakannya itu bukan masalah perizinan lah atau menyalahi aturan, tapi karena faktor Yayasan Kristen yang bangun sekolah di area yang menurut versi mereka itu adalah mayoritas yang bukan Kristen alias mayoritas Islam. Pemda Kota Parepare ternyata pintar mencari alasan. Mereka memakai warga atau rakyat untuk menjadi dasar penolakan yang utama. Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharudin Kahir, berdalih mereka mendengarkan suara masyarakat dan merasa penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di kota ini. Jadi sebenarnya penolakan itu berawal dari penolakan warga yang segelintir. Tapi lama-lama akhirnya ada yang memprovokasi, ada ormas yang mendalangi, jadilah penolakan yang besar itu semakin bergulir. Dan demo yang berjilid-jilid terus muncul. Ironis nih DPRD yang katanya wakil rakyat, tapi sebenarnya mereka menunjukkan keberpihakan yang konyol, yang nyata. Emang orang tua murid sekolah Gamaliel plus murid-muridnya emang bukan warga NKRI, warga planet lain. Ditambah lagi aksi mereka sampai turun ke lapangan. Mereka ikut mengawal pemasangan polis lain. Ditambah lagi memastikan spanduk untuk penolakan itu terpasang dan ada pose mereka yang jelas-jelas dengan dokumentasi itu memberikan dukungan yang kuat untuk kepentingan para pendemo. Menyedihkan. Padahal apa urusannya para anggota DPRD itu? Lahan itu adalah lahan yang sah, yang legal, milik dari Yayasan Gamaliel. Dan perizinannya juga bukan untuk rumah ibadah atau untuk tempat ibadah. Jelas untuk sekolah. Tapi sampai segitunya. Dari pihak yayasan sendiri sangat menyayangkan. Tujuan mereka untuk membangun sekolah itu adalah tujuan yang mulia untuk berperan berkontribusi
memajukan bangsa melalui pendidikan. Tapi malah di-reject, nggak dianggap, ditolak mentah-mentah, dipersulit, ya pokoknya dipersulit sampai berjilid-jilid. Semakin terkuak juga, ternyata pihak pendemo yang mengatasnamakan rakyat atau masyarakat itu ternyata eng-eng itu ternyata adalah pihak FKUB. Kita tahu sendiri kalau FKUB, kalau mereka sudah turun tangan, ya berarti problemnya itu bukan lagi pada masalah perizinan, tapi sudah terkait dengan masalah keimanan. Ujung-ujungnya intoleransi. Nah, ada lagi alasan yang menggelikan dan sangat janggal dari pihak pendemo yang mengatasnamakan FM2P. Jadi, mereka mengatakan bahwa ada unsur pemaksaan dari pihak Yayasan Gamaliel untuk melanjutkan pembangunan sekolah Gamaliel ini. Mereka pakai diksi, pakai narasi pemaksaan. Lah, nggak ada pemaksaan, woi. Terbalik kan? Padahal yang maksa itu sebenarnya adalah pihak pendemo itu sendiri. Jadi, mereka memframing ada unsur paksaan. Tapi jelas yang maksa dari tahun yang lalu itu mereka terus demo, itu adalah ya jelas-jelas pihak mereka. Makanya nggak heran, Ade Armando sendiri, dia sudah lama membuat konten untuk menyatakan protes atas intoleransi yang terjadi dalam kasus penghentian pembangunan sekolah Kristen Gamaliel ini. Dia sudah protes sejak lama, kemudian bersyukurnya gelombang protes itu dimunculkan kembali oleh Permadi aktivis dan oleh beberapa tokoh lainnya. Lagi-lagi, ini satu pembuktian kalau Indonesia masih jauh menuju Indonesia emas. Malah yang ada adalah Indonesia cemas. Karena quote-unquote rakyat tertentu yang gampang cemas, gampang insecure, melihat ada agama yang berbeda yang eksis dan mau berkontribusi untuk kepentingan pendidikan dan kemajuan bangsa, malah digagalkan pakai acara demo berjilid-jilid pula. Sudah bisa ditebak, kalau membawa isin yang sampai bertumpuk-tumpuk, sampai berlapis-lapis, nggak bisa jadi jaminan. Protes terus bermunculan yang seolah-olah mengatasnamakan rakyat, ujung-ujungnya lebih karena masalah intoleransi, masalah klasik yang terus terjadi di tengah-tengah negara kita yang tercinta ini. Suara hati DPRD Parepare itu jelas menunjukkan keberpihakan yang nyata, malah memberikan panggung kepada warga ormas yang jelas-jelas intoleran, yang pamer kekuatan dengan cara-cara yang jelas jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 serta nilai-nilai kebinekaan. Pemda dan DPRD Parepare susah untuk diandalkan dan diharapkan. Ketua Pokja 3 DPRD Parepare yang ternyata dari Partai PAN itu terus mengakomodir para pendemo, para pemrotes dan mengambil langkah yang ekstrim. Kalau sudah seperti ini, ya akan terus berlanjut. Drama berseri menjegal dan menghentikan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel itu akan terus dilakukan dengan segala cara. Kapan majunya pendidikan di masyarakat kalau dijegal dengan cara-cara yang nggak beradab seperti ini? Menyedihkan, ya. So, mari kita terus dukung kelanjutan dari pembangunan sekolah Gamaliel di kota Parepare. Ada harapan dari seorang leader di kota Parepare yang dia mencoba untuk mencari solusi yang tepat, yang terbaik. Ya, memang lagi-lagi kita nggak usah berharap banyak, tapi at least negara hadir, itu aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Inspironi. Yuk, nonton full videonya di channel YouTube Inspironi. Thanks for watching.